Klasifikasi tanah dengan sistem ASTO. Diberikan contoh soal seperti berikut, hingga dapat diketahui sebagai berikut. Sistem ASTO menggunakan beberapa rumus seperti indeks plastisitas atau PI dengan rumus PI sama dengan LL dikurang PL. LL adalah batas cair dan PL adalah batas plastis. Selanjutnya ada rumus indeks grup atau GI dengan rumus sebagai berikut. Dengan F merupakan persentase lolos saringan nomor 200, dan berikut merupakan hasil perhitungannya. Hingga PI sama dengan 5 dan GI sama dengan minus 2,05. Terdapat ketentuan apabila GI yang didapat kurang dari 0, maka nilai GI dapat dianggap 0. Data yang diperoleh kemudian diplotkan ke dalam tabel ASTO sebagai berikut. Step pertama, menentukan klasifikasi umum tanah yang dapat dilihat dari persen lolos saringan nomor 200. Dari data di atas, persen lolos yang diperoleh sebesar 21%. Sehingga kita hanya meninjau tabel tanah granular dengan persen lolos kurang dari 35%. Selanjutnya kita tinjau dari persen lolos saringan nomor 10. Dari data yang diperoleh, persentase lolos saringan nomor 10 sebanyak 45%, sehingga tanah masuk ke dalam semua kelas, yaitu A1, A3, dan A2. Untuk saringan nomor 40 didapatkan persentase sebanyak 34%. Pada kolom A1A tidak memenuhi karena maksimal lolos saringan 40 sebanyak 30%. Pada kolom A1B memenuhi karena maksimal 50%. Pada kolom A3 tidak memenuhi karena minimal 51%. Dan pada kolom A2 memenuhi semuanya. Untuk saringan nomor 200 diperoleh persentase sebanyak 21%. Pada kolom A1B memenuhi karena maksimal persen lolos adalah 25%. Dan pada kolom A2 memenuhi semuanya. Parameter selanjutnya adalah batas cair. Dari data di atas, nilai batas cair yang diperoleh adalah 25. Ditinjau pada tabel. Pada kolom A1B memenuhi karena tidak memiliki batasan. Pada kolom A24 memenuhi karena LL maksimalnya 40, sedangkan A25, A26, dan A27 tidak memenuhi. Selanjutnya ditinjau dari indeks plastisitas atau PI. Dari data di atas, nilai PI yang didapatkan adalah 5. Sehingga kolom A1B dan A24 memenuhi kriteria. Parameter terakhir adalah indeks grup atau GI. Dari data, GI yang diperoleh adalah 0. Sehingga, baik kolom A1B dan kolom A24 memenuhi kriteria. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut termasuk ke dalam kelas A1B dengan jenis material yang dominan adalah batu pecah, kerikil, dan pasir. Dan kelas A24 dengan jenis material yang dominan adalah kerikil dan pasir kelanawan atau berlempung. Dengan penilaian sebagai tanah dasar yang baik sekali sampai baik. Sekian dari saya, terima kasih.